Ruang Belajar bersama saya Leon, dan kali ini kita akan coba bahas materi statistika yang soalnya sering muncul pada ujian akhir sekolah dan juga untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir sekolah dan masuk perguruan tinggi negeri. Oke, baik, kita mulai satu soal berikut. Rataan hitung dari data pada histogram di bawah ini adalah, nah ini mungkin tidak sulit ya untuk kita karena sudah belajar banyak tentang rataan hitung. Nah, ada 3 solusi yang Anda bisa gunakan yang sudah Anda pelajari, dan kali ini saya akan gunakan dengan cara coding yang menurut saya paling sederhana untuk menentukan rataan hitung. Apa yang pertama saya perhatikan tentu adalah menentukan titik tengah sebagai rataan sementaranya. Saya ambil dari titik tengah yang frekuensinya paling banyak, itu ada di kelas 23 hingga 31. Oke, nah untuk titik tengah 29 saya beri coding 0, dan untuk interval kelas lainnya saya tidak perlu lagi gunakan rumus coding. Titik tengah dikurangi rataan sementara dibagi dengan panjang interval kelasnya, itu sudah pasti min 1, min 2, min 3, terus selanjutnya 1, 2, itu sudah pasti ya. Maka dengan mudah bisa kita tentukan hasil kali FI dengan CI, itu adalah 10 kali minus 3 min 30, 2 kali minus 2 itu minus 4, dan seterusnya. Nah, karena untuk menentukan rataan hitung menggunakan coding, maka saya perlu sigma FI dikali dengan CI. Maka saya jumlahkan FI kali CI, Anda perhatikan tabelnya, maka diperoleh hasilnya minus 7. Maka dengan mudah dapat ditentukan rataannya adalah rataan sementara titik tengah yang frekuensinya paling banyak tadi saya ambil 29, sigma FI CI nya minus 7, sigma FI nya 60, panjang kelasnya adalah 5, maka diperoleh rataannya adalah 28,42. Sangat mudah, tidak butuh waktu lama. Baik, kita coba soal nomor 2. Median dari data tabel distribusi frekuensi di bawah ini adalah, nah untuk menentukan median kita butuh dulu pertama sekali adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, kita mulai dari 10 ditambah 8, 18, ditambah 4, 22, selanjutnya 34, 36, hingga terakhir 42 ya. Harus sama dengan sigma frekuensinya. Nah, median adalah ukuran yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Maka tentu kita cari dulu letak mediannya adalah setengah dari banyak data. Itu ada di data ke-21. Data ke-21 atau kelas 32 hingga 37. Atau boleh dilihat dari kumulatifnya. Data ke-21 ada di kumulatif 22. Begitu ya. Ada di kumulatif 22 karena di sana data mulai 19, 20, 21 hingga 22. Maka dengan mudah mengingat rumus median tepi bawah kelas median setengah N itu sudah dapat 21. Frekuensi kumulatif kurang dari kelas mediannya berarti 18, sedangkan frekuensi kelas mediannya adalah 4. Panjang kelasnya tentu sangat mudah ditentukan, sama dengan
maka diperoleh median adalah 31,5 ditambah 21 kurang 18 dibagi 4 dikali dengan 6. Maka diperoleh mediannya 36,0. Mudah. Oke, nah lanjut kita dengan soal nomor 3. Rata-rata upah 10 orang pekerja itu adalah 70.000 per hari. Jika upah kedua kelompok pekerja itu juga dihitung, maka rataannya menjadi Rp71.000. Nah, pertanyaannya, kalau demikian upah kedua kelompok pekerja itu berapa per hari? Ya, ini menggunakan rataan gabungan yang sudah pernah Anda pelajari ya. Oke, kita lanjut. Maka diperoleh rataan gabungannya setelah digabung dengan upah kedua kelompoknya menjadi 71.000. 10 orang pekerja berpenghasilan 70.000, berarti 10 kali 70.000 ditambah 1 orang yang tadi kedua kelompok kali rataan gajinya. Nah, ini yang belum didapat, ini yang kita cari. Nah, sekarang jumlah orangnya menjadi 10 ditambah 1. Dengan menyederhanakan bentuk ini diperoleh gaji kedua kelompok pekerjanya adalah 11 kali 71.000 dikurangi 70.000. Ya toh? Nah, sekarang diperoleh 81.000. Jadi upah kedua kelompok pekerja itu per hari adalah Rp81.000. Ya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 4. Jika modus dari data OJIP berikut ini adalah 30,5, maka nilai X-nya sama dengan berapa? Anda perhatikan OJIP, grafik OJIP-nya ya. Ingat, di OJIP itu yang dibuat adalah apa? Ya, frekuensi kumulatif. Baik. Nah, tadi sudah diketahui di dalam soal bahwa modusnya 30,5. Berarti ada di kelas 27 hingga 31. Ya kan? Iya. Sekarang kita gunakan rumus modus. DB itu DB bawah kelas modus, A selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, sedangkan B selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya ya. Sedangkan P adalah panjang interval kelasnya. Nah, tentu kita cari dulu frekuensi yang sebenarnya. Di kelas pertama tentu sama dengan 10, kelas kedua 12 dikurangi 10, di kelas ketiga 6, di kelas keempat 18, di kelas kelima kita misalkan ada X dan seterusnya. Begitu ya. Maka dengan mudah modus sama dengan 30,5 sudah diberitahu dalam soal, tapi bawahnya 26,5 terisi kelas modus, frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 18 kurang 6 itu adalah 12. Sedangkan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya adalah 18 dikurangi X. Panjang kelasnya sama dengan 5. Maka bentuk persamaan ini jika disederhanakan diperoleh 4 sama dengan 6 dibagi 30 kurang X. 4X sama dengan 120 dikurangi 60. Maka diperoleh X sama dengan 15. Oke ya. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil data tabel distribusi frekuensi di bawah ini adalah, nah ini rumus simpangan kuartil sama dengan setengah dari jangkauan kuartilnya atau setengah dari
kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Berarti kita harus cari dulu kuartil pertama dan kuartil ketiganya untuk mendapatkan simpangan kuartil. Ya, baik, kita lanjut dengan terlebih dahulu menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Seperti tadi ya, 8 ditambah 5 ditambah 10 tambah 20 tambah 2 ditambah 7 harus sama dengan sigma frekuensinya. Nah, kalau demikian letak kuartil pertama adalah 1/4 N atau 1/4 dari banyak data. 1/4 dari 52 adalah ya 13. Maka letak kuartil pertama ada di kumulatif 13 ya, atau di kelas 30 hingga 39. Maka dengan mudah ingat ya, kuartil sama saja ya dengan menentukan median, hanya perbedaannya pada letaknya ya. Dengan demikian tepi bawahnya adalah 29,5, 1/4 N-nya 13. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama itu adalah 8, sedangkan frekuensi kelas kuartil pertamanya adalah 5, panjang kelasnya 10. Maka diperoleh kuartil pertama adalah 39,5 ya. Baik, sekarang kita cari kuartil ketiga dengan cara yang sama. Kuartil ketiga tentu data ke-3/4 N atau data ke-39. Di mana letak data ke-39? Tentu ada di kumulatif 43 ya, di kumulatif 43 atau di kelas 50 hingga 59. Maka dengan cara yang sama menentukan kuartil ketiga diperoleh tepi bawahnya 49,5, 3/4 N-nya itu adalah 39, sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiganya adalah 23. Frekuensi kelas kuartil ketiga itu adalah 20, panjang kelasnya sama tadi ya, sama dengan 10. Maka diperoleh kuartil ketiga 57,5. Maka dengan demikian dapat sudah simpangan kuartil ini biasa dinotasikan dengan QD itu sama dengan setengah dikali jangkauan kuartilnya ya. Berarti setengah dari 57,5 dikurangi 39,5 atau setengah dari 18 sama dengan 9. Oke ya. Baik. Kita lanjut dengan soal nomor 6. Dari pengamatan N buah data populasi X1, X2, X3 hingga Xn diperoleh bahwa sigma dari data ke I ditambah 1 dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai N adalah 9N. Sedangkan sigma XI dikurang 1 dikuadratkan untuk I sama dengan 1 hingga N sama dengan 5N. Kalau demikian standar deviasi dari data ini sama dengan berapa? Ya, ini agak menantang ya, tapi tidak sulit asal Anda mengingat bahwa standar deviasi atau simpangan baku itu adalah akar dari varian atau akar dari ragam ya. Baik, sekarang kita misalkan persamaan pertamanya adalah sigma data ke I ditambah 1 dikuadratkan. Nah, kalau bentuk ini kita sederhanakan, maka diperoleh XI dikuadratkan ditambah 2XI ditambah 1. Ini bentuk biasa ya, itu sama dengan 9N. Nah, bentuk kedua kita misalkan persamaan 2. Kita sederhanakan juga, maka diperoleh XI dikuadratkan
dikurang 2xi ditambah 1 sama dengan 5n ya. Nah, kalau kedua persamaan ini kita tambahkan atau kita jumlah, maka diperoleh 2 sigma xi kuadrat ditambah 1 sama dengan 14 ya. Atau kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2, maka diperoleh sigma dari xi kuadrat tambah 1 untuk i sama dengan 1 hingga n sama dengan 7n gitu ya. Nah, penulisan notasi sigma ini boleh kita buat sigma dari xi kuadrat untuk i sama dengan 1 hingga n ditambah sigma 1 untuk i sama dengan 1 hingga n. Nah, tujuan kita adalah mencari xi kuadrat dan rata-rata supaya kita peroleh nanti variannya ya. Maka bentuk ini kalau disederhanakan itu sama dengan sigma xi kuadrat sama dengan 7n dikurangi n ya, sigma 1 untuk i sama dengan 1 hingga n itu sama dengan n ya, berarti sama dengan 6n. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua persamaan ini kita kurangkan? Yuk coba dipikirkan dulu, hasilnya sama dengan apa? Ya, xi kuadratnya menjadi 0, satunya juga menjadi 0, maka yang ada adalah 4 kali sigma xi ya. 4 kali sigma xi itu diperoleh 2xi ditambah 2xi ya, 4 kali sigma xi sama dengan 4n. Atau boleh juga disederhanakan menjadi sigma xi sama dengan n ya, ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi dengan 4. Nah, kalau demikian diperoleh rataannya adalah 1 ya, rataannya adalah 1. Maka dengan menggunakan standar deviasi akar dari varian diperoleh akar 6 itu tadi ya, 6n dibagi n dikurang 1 kuadrat, maka diperoleh standar deviasinya adalah akar 5 ya. Ya, lumayan sedikit ya, lumayan sedikit, soalnya menarik. Baik, nomor 7. Dari hasil pengamatan 7 buah data populasi diperoleh bahwa rataan hitung dan variannya berturut-turut adalah 8 dan 14. Jika 5 buah data tersebut adalah 2, 4, 10, 12, dan 14, maka hasil kali 2 data yang lainnya adalah berapa? Nah, soal ini juga tidak terlalu sulit ya. Nah, kita misalkan datanya adalah X dan Y, 2 data yang lain dari 7 buah data ya. Kita misalkan data itu adalah X dan Y, maka dengan menggunakan rataan hitung diperoleh 2 tambah 4 tambah 10 tambah 12 ditambah 14 ditambah X ditambah Y dibagi 7. Karena di soal sudah diberitahu rataannya sama dengan 8, maka diperoleh X tambah Y sama dengan 14 ya, 56 dikurangi 42 ya, 56 dikurangi 42. Nah, selanjutnya menentukan standar deviasinya, menentukan standar deviasi ya. Standar deviasi adalah akar dari varian. Oke, nah sekarang berarti standar deviasinya itu akar dari varian. Nah, soal diketahui variannya 16, berarti standar deviasinya adalah 4 ya. Sigma xi kuadrat berarti 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, 10 kuadrat 100 dan seterusnya dibagi 7 dikurang rataan kuadrat 8 kuadrat 64.
Oke ya, jika bentuk ini kita sederhanakan maka diperoleh 16 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 12 dibagi dengan 7. Ya, kita sederhanakan maka 100 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, karena yang ditanya adalah hasil kali dua datanya, artinya X kali Y, maka bentuk kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat kita sederhanakan menjadi 100 sama dengan X tambah Y dikuadratkan dikurang 2XY. Nah, dengan mensubstitusikan X tambah Y nya 14, maka diperoleh 100 sama dengan 196 dikurangi 2XY. Ya, dengan menyederhanakan bentuk ini maka diperoleh XY nya 48. Jadi hasil kali kedua data tersebut adalah 48. Baik, nomor 8. Pada saat ulangan ternyata nilai Joko salah dicatat. Nilai ulangan Joko sebenarnya 3 kali yang dicatat. Ketika dikoreksi kesalahannya, rata-rata ulangan Joko naik 1,5 poin. Jika kelas Joko terdiri dari 28 orang termasuk Joko, maka nilai ulangan Joko yang salah dicatat itu adalah oke, baik. Kita mulai dengan mencari rata-ratanya dulu ya. Di soal diketahui ada 28 orang siswa, kenaikan kelas bertambah 1,5 poin, berarti total orang kelas adalah 28 dikali 1,5 itu sama dengan 42. Jadi sebenarnya nilai Joko kehilangan 42 poin. Itu yang salah mencatat tadi. Nah, sekarang di soal diketahui nilai sebenarnya Joko adalah 3 kali dari yang sebelum, berarti X ditambah 42 itu sama dengan 3X ya. Maka nilai Joko sebelumnya peroleh ya 2X sama dengan 42, maka sama dengan 21. Jadi setelah dikoreksi nilai Joko sekarang menjadi 21 ditambah 42. Itu sama dengan 63. Itu ya. Baik, nomor 9. Suatu ujian diikuti oleh 50 orang siswa. Dari 50 orang siswa ini diperoleh nilai rata-ratanya 30. Mediannya 40, simpangan bakunya 15, dan simpangan kuartil 25. Nah, untuk memperbaiki nilai rata-rata, maka semua nilai dikali 2, kemudian dikurangi 10. Akibat perkalian dan pengurangan tadi diperoleh minnya menjadi 50, simpangan baku menjadi 30, median menjadi 70, simpangan kuartilnya menjadi 50. Nah, pernyataan yang paling tepat adalah baik. Apa kata kunci di dalam soal ini? Nah, ya, suatu data jika dikali atau dibagi maka semua data berubah. Sedangkan jika ditambah atau dikurang, maka yang berubah adalah mean, modus, median, dan kuartil. Ini sangat penting ya. Nah, kalau demikian tentu mean-nya dikali tetap berubah, dikali 2 menjadi 60, lanjut dikurangi 10 berubah juga ya menjadi 50. Sedangkan standar deviasi dikali 2 menjadi 30 ya, karena
karena dikurang tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan, jadi tetap 30. Ingat tadi ya, yang berubah itu ketika dikurangi atau ditambah hanya median, modus, dan kuartil ya. Baik, mediannya 40 dikali 2 80 dikurangi 10, ini berubah ya menjadi 70. Terakhir simpangan kuartil dikali 250 dikurangi 10 tetap, tidak ada perubahan ketika dilakukan pengurangan ataupun penambahan. Maka kesimpulannya semua pernyataan adalah benar ya. Semua pernyataan adalah benar. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 10. Dalam 4 kali ulangan matematika, nilai ulangan Tomo selalu membaik. Nilai rata-ratanya 5,25 sedangkan mediannya 5,5. Nah, kalau demikian rata ulangan pertama dan terakhir Tomo itu berapa? Nah, ini juga tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit karena berhubungan dengan rataan dan median. Baik, kita lanjut. Kita misalkan nilai ulangan Tomo pertama A, yang kedua B, ulangan ketiganya C, dan ulangan keempatnya D. Maka diperoleh rataannya adalah berarti A tambah B tambah C tambah D itu dibagi 4 atau disederhanakan ya, karena kita mau mencari nilai ulangan pertama dan terakhir. Berarti A ditambah B ditambah C akan menjadi mediannya nanti, begitu ya logikanya. Maka diperoleh A tambah D per 4 ditambah B tambah C per 4 itu sama dengan 5,24. Oke, nah di soal sudah diberitahu mediannya 5,5, maka diperoleh B tambah C per 2, nanti median sama dengan 5,5, atau B tambah C per 4 sama dengan 2,5 ya. B tambah C per 4 sama dengan 2,70, sehingga A tambah D per 4 ditambah B tambah C per 4 itu sama dengan 5,25. Ini berarti A tambah D per 4 ditambah 2,75 sama dengan 5,25. Dari persamaan ini diperoleh rataan nilai Tomo pertama dan terakhir atau A ditambah D per 2 adalah ya. Baik, kita lanjut lagi nomor 11. M adalah rata-rata dari data X1, X2, X3 hingga X10 atau data ke-10. Jika data berubah menjadi 2X1 ditambah 5, 2X2 ditambah 10 hingga 2X10 ditambah 50, maka rata-rata datanya menjadi 32. Kalau demikian nilai 3M dikurangi 5 adalah berapa? Ya? Baik, kita cari dulu rataan hitung dari 10 data tadi. Berarti X1 ditambah X2 dan seterusnya dibagi 10 adalah M. Ya, adalah M. Maka rataan barunya kita kelompokkan 2X1 ditambah 2X2 dan seterusnya dapat disederhanakan menjadi 2 kali 1 ditambah 2 ditambah X3 sampai X10, 5 tambah 10 tambah 15 hingga ditambah 50 dibagi banyak 10. Rataannya 32 ya. Nah, X1 ditambah X2 tambah X3 hingga X10 dibagi 10 itu tadi sudah sama dengan M.
berarti 2M ditambah 5 tambah 10 tambah 15 ditambah 50 per 10. Nah, kalau Anda perhatikan 5 ditambah 10 ditambah 15 hingga ditambah 50 ini merupakan deret aritmatika. Maka dengan menghitung jumlahnya diperoleh 2M ditambah ya N per 2 ya 10 per 2 kali suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, diperoleh 2M sama dengan 27,5 sama dengan 32. Ya, jika ini disederhanakan diperoleh M-nya 2,25. Dengan demikian nilai 3M dikurangi 5 sama dengan 1,70. Ya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 12. Diketahui jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa berturut-turut adalah 10 dan 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1 dan ketiganya adalah 6, maka jumlah dua nilai ujian terendah adalah berapa? Oke ya. Nah, ini kita misalkan X1, X2, X3 hingga X6. Begitu ya. 1, 2, X3 hingga X6. Nah, diketahui jangkauan datanya itu 6, berarti jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil itu sama dengan 10. Mediannya kalau 6 buah data berarti mediannya jumlah data ketiga dan keempat ya itu sama dengan 6. Sedangkan kuartil atas atau Q3 dikurang Q1 6. Nah, kalau kita urutkan datanya sehingga kuartil ketiganya adalah data kelima, sedangkan kuartil pertamanya adalah data kedua. Dan sehingga dari persamaan ini diperoleh data kelima itu sama dengan 6 ditambah data kedua. Nah, karena kita mau mencari jumlah dua nilai ujian terendah, berarti tujuan kita adalah mencari jumlah data pertama ditambah data kedua. Maka semua ini variabelnya kita akan rubah menjadi X1 dan X2. Data ketiga, data keempat, data kelima, data keenamnya kita rubah menjadi data pertama dan data kedua ya. Maka diperoleh data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga ditambah data keempat ditambah data kelima ditambah data keenam dibagi 6 tadi dalam soal ya, itu rataannya sama dengan 6. Nah, variabel X1 dan X2 kita biarkan tetap, yang lainnya kita berubah. Kita diperoleh 1 ditambah X2, X3 ditambah X4, lihat persamaan mediannya akan diperoleh sama dengan 12 ya. Sedangkan X5 tadi sudah dapat 6 ditambah X2. Data keenamnya dari persamaan jangkauan diperoleh data keenam itu adalah 10 ditambah data pertama. Nah, sekarang persamaan ini sudah kelihatan sekali, tinggal X1 dan X2. Maka dengan menyederhanakan persamaan ini diperoleh 2X1 ditambah 2X2 itu sama dengan 36 dikurangi 28 ya. Maka diperoleh X1 tambah X2 sama dengan 4 ya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 13. Suatu data mempunyai rataan 35 dan jangkauan 7. Jika setiap nilai dalam data dikalikan B kemudian dikurangi Q,
didapat data baru dengan rataan 42 dan jangkauan 9. Kalau demikian, nilai 7B dikurangi sama dengan berapa? Nah, soal ini mudah jika Anda mengingat bahwa dalam data statistik dilakukan perkalian ataupun pembagian, data semua berubah. Tetapi jika dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan, maka yang berubah hanya ukuran, mean, median, modus, dan kuartil, ya. Itu kata kunci dalam menjawab soal ini. Baik, kita lanjut. Di data awal diketahui rataan 35, jangkauan 7. Setelah dilakukan operasi perkalian dan pengurangan, maka rataan tentu berubah, baik saat dikali ataupun dikurangi. Tetapi jangkauan hanya berubah saat dikalikan, ya, jadi sama dengan 7B. Nah, kalau demikian, rataan barunya adalah 35B dikurangi Q sama dengan 42. Jangkauannya 7B sama dengan 9. Dari persamaan ini diperoleh B9/7. Sehingga 35B dikurangi Q sama dengan 42 diperoleh 35 kali 9/7 itu adalah 45 kurang, maka diperoleh Q-nya adalah 3. Ya, B-nya sudah dapat, Q-nya sudah dapat, sehingga 7B dikurangi sama dengan, ya, 7 kali 9/7 itu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Baik, nomor 14. Nilai ujian matematika 40 siswa pada suatu kelas berupa bilangan cacat tidak lebih daripada 10. Rata-rata nilai mereka adalah 7 dan hanya terdapat 10 siswa yang memperoleh nilai 6. Jika Q menyatakan banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 5, maka nilai Q yang terbesar atau yang mungkin terbesar itu adalah berapa? Ini juga tidak terlalu sulit, ya, karena ikatan gabungan, ya. N sama dengan 10, nilai paling tertinggi tidak lebih dari 10, terdapat 6 siswa bernilai 10. Ini informasi di dalam soal. Rataan sama 7. Ini rataan gabungan, ya. Peroleh 7 kali 40 sama 10 orang tadi, ya, bernilai 6 dan 4. Jika Q menetapkan banyak siswa yang peroleh nilai kurang dari 5, berarti ada 4 orang, ya, dari 10 orang, ya. 4 kali dan 1 orang 30 dikurangi 10, begitu, ya. Jadi diperoleh sekarang 280, kita sederhanakan 60 ditambah 4Q, 10 kali 30 300, 10 kali minus Q min 10Q. Dari persamaan ini diperoleh Q-nya 13,3. Maka nilai Q terbesar yang mungkin adalah 3. Begitu, ya. Baik, kita lanjut dengan soal yang terakhir, ya. Seorang memelihara ikan di suatu kolam. Rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam tersebut adalah 6 dikurangi 0,02 X kilogram. Dan X menyatakan banyak ikan yang dipelihara, ya. X kan banyak ikan yang dipelihara. Nah, maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin adalah berapa? Ya, ini juga tidak tip, ya. Baik, berat ikan per ekor tadi sudah diketahui saat panen itu adalah 6 kurang 0,02 X kilogram per ekor, ya. Sedangkan di kolam itu yang dipanen ada X ikan. Kalau demikian
X dikali 6 dikurang 0,02 X ya. Nah, kita misalkan keseluruhan ikan yang dipanen itu adalah Z ya dalam. Oke, kita sederhanakan ini Z mana ZX sama dengan X dikurangi 0,2X kuadrat. Nah, mencapai maksimum yang diperoleh jika turunan pertama Z itu berarti kita cari turunan pertama Z nya diperoleh dikurangi 0,004X sama dengan menyederhanakan persamaan ini diperoleh X sama dengan 150 ya, X sama dengan 150. Maka totalnya kita kembalikan ke bentuk umum yang tadi ZX sama dengan 6X dikurangi 0,02X kuadrat. Kita gantikan X nya 150 diperoleh Z 150 sama dengan 450 ya. Sangat menarik soal-soal statistika ini ya untuk ujian akhir sekolah maupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Baik, nantikan video saya berikutnya ya materi matematika SKA. Terima kasih, sampai bertemu.